Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa amarna bil ittihadi wa sillatil arham wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Kepada anak-anakku semua yang tercinta, kajian Ramadan kali ini kita membahas tentang fungsi Al-Quran dan fungsi hadis. Fungsi Al-Quran sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, Syahrul Ramadhan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang mana di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Hudal linnas, fungsinya yang pertama adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatim minal huda, yang kedua adalah sebagai penjelas daripada petunjuk tersebut. Wal furqan, fungsi yang ketiga adalah sebagai pembeda, membedakan antara yang hak dan yang batil, membedakan antara yang halal dan yang haram, membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu adalah fungsi Al-Quran menurut surat Al-Baqarah ayat 185. Selanjutnya fungsi hadis. Fungsi hadis ada 4. Yang pertama adalah mengukuhkan, yang kedua menafsirkan, yang ketiga membatasi, dan yang keempat adalah menetapkan. Mengukuhkan, menafsirkan, membatasi, dan menetapkan. Yang pertama mengukuhkan, maksudnya adalah menguatkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Contohnya dalam Al-Quran sudah ada perintah bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sesungguh-sungguhnya takwa, wala tamutunna, dan jangan sekali-kali engkau mati, illa wa antum muslimun, kecuali kalian mati dalam keadaan Islam. Ini perintah bertakwa yang ada dalam Al-Quran. Dalam hadis pun juga ada. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah, haitsu ma kunta, dimanapun Anda berada. Kapanpun, dimanapun, kita harus selalu bertakwa. Dalam Al-Quran sudah ada perintah bertakwa, dalam hadis juga ada perintah bertakwa. Nah, fungsi hadis yang seperti ini adalah fungsi mengukuhkan atau menguatkan. Fungsi yang kedua adalah menafsirkan atau menjelaskan. Maksudnya menjelaskan hal-hal yang bersifat global. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang sifatnya umum, global atau umum. Contohnya ada ayat wa aqimus shalah. Ada lagi wa aqimis sholata lidzikri, wa aqimu, dan dirikanlah as-sholata, salat. Dirikanlah salat. Berulang-ulang di banyak ayat ada perintah wa aqimus sholah, perintah untuk menjalankan salat. Nah,
penjelasannya, tata caranya, syarat rukunnya, yang membatalkannya dalam Al-Quran belum ada. Nah, dalam hadis ada hadis, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Shollu, salatlah kalian, kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana aku menjalankan salat. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjelaskan tata cara salat langsung dengan praktek. Sebagaimana Rasulullah mendapatkan ajaran tata cara salat ini juga langsung dari malaikat Jibril alaihi salam. Rasulullah mengajarkan tata cara salat kepada para sahabat. Sahabat diajarkan lagi kepada para tabi'in. Tabi'in diajarkan lagi kepada tabi'in. Kemudian ke bawah sampai para aulia, para ulama, para ustadz, guru-guru kita, dan alhamdulillah sampai kepada kita semua. Jadi fungsi yang kedua adalah menafsirkan, menjelaskan. Hadis menjelaskan ayat-ayat yang sifatnya global. Di antara contohnya adalah tata cara sholat. Yang kedua dia adalah tata cara berpuasa, wudhu, haji, dan lain sebagainya. Perintah puasa itu penjelasannya perlu penjelasan rukunnya seperti apa, pengertiannya seperti apa, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah membatasi. Fungsi kedua membatasi keumuman Al-Quran. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati, ketika dipanggil ada azan, lis-salati untuk menjalankan salat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah untuk berangkat untuk mengingat kepada Allah, wadarul bai', dan tinggalkan dagangan, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu akan lebih baik bagimu bila kamu mengetahui. Perintah menjalankan sholat Jumat ini sifatnya umum kepada semua orang yang beriman, tidak ada pembatasan. Nah, dalam hadis ada pembatasannya, ada pengecualiannya, yaitu ada 4 kelompok yang tidak diwajibkan untuk menjalankan sholat Jumat. Siapa itu? 1 adalah wanita. Wanita tidak wajib menjalankan sholat Jumat. Sah bila berangkat ikut menjalankan, tapi bila tidak apa-apa, bisa menjalankan sholat zuhur di rumah. Yang kedua adalah orang yang sakit. Orang yang sakit tidak diharuskan berangkat ikut sholat Jumat. Yang ketiga adalah anak kecil. Anak kecil tidak diwajibkan, tapi orang tua boleh mengajak untuk membiasakan menjalankan sholat Jumat. Yang keempat, budak, tapi ini di Indonesia sudah nggak ada, zaman sekarang nggak ada. Berarti tinggal 3 kelompok yang tidak diwajib menjalankan sholat Jumat. Pengecualian, wanita, anak-anak, dan orang sakit. Fungsi yang keempat adalah menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Contohnya, sebagaimana dalam hadis, kullu dzinabin minas siba haramun. Semua hewan yang bertaring, yang berkuku tajam, itu hukumnya haram. Contohnya hewan-hewan buas, ada harimau, kemudian singa, serigala, kemudian ada buaya, dan lain sebagainya. Itu haram. Nah, anak-anak, untuk kesimpulannya tadi fungsi Al-Quran ada 3. 1, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, wa bayyinatin minal huda, sebagai penjelas dari petunjuk tersebut. Dan yang ketiga, wal furqan, adalah sebagai pembeda, membedakan antara yang halal dan yang haram, yang hak dan yang batil. Fungsi hadis ada 4. 1, mengukuhkan.
mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, menafsirkan, menjelaskan ayat-ayat yang masih bersifat umum. Yang ketiga, membatasi keumuman Al-Quran. Dan yang keempat adalah menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Demikian uraian singkat yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.